الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه ثم إلى حضرة أولياء الكرام ثم إلى حضرة أولياء التسعة ثم إلى حضرة الشيخ محمد هاشم الأشعري وأصولهم وفروعهم وعن سلسلتهم وذريتهم وجميع مشايخهم وتلامذتهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal haffa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Pada sore hari ini tanggal 1 Ramadan bertepatan dengan tanggal 1 Maret 2025. Alhamdulillah sore hari ini kita bisa memulai pengajian kitab Ar-Risalah At-Tauhidiyah. Ya, ini yang putri maju aja ya. Jangan di belakang. Maju. Ayo maju. Ayo, jangan di belakang. Sini. Ayo, nggak ada yang sendenan. Ayo yang di belakang sana itu, sini kita sini. Ojo komponen ini. Ayo geser terus. Terus. Ayo yang belakang sini. Oh sini loh, bentuk kipas ini nih majurin nih bentuk kipas. Kemudian belakang kipas. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada sore hari ini kita bisa memulai pengajian kitab Ar-Risalah At-Tauhidiyah karya dari Kiai Haji Muhammad Hashim bin Ash'ari. Jadi pada Ramadan ini kita tabarukan ala berkah kitab karya pendiri Nahdlatul Ulama, salah satu organisasi terbesar di dunia, yaitu Nahdlatul Ulama. Nah, kita ini sebagai Muslim Ahlussunnah wal Jamaah, Islam yang beragama Ahlussunnah wal Jamaah, selayaknya kita ini mengikuti manhaj atau pemikiran yang beliau pahami,
yang beliau anut ya. Ya, karena Islam yang beliau anut itu adalah Islam yang bermanhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, ini salah satu kitabnya, salah satu karya beliau, yang mana karya ini, kitab beliau ini alhamdulillah ya, sudah diberi pengantar dan sudah diberi keterangan tambahan atau syarah dari saya sendiri ya, yang awalnya hanya beberapa lembar saja, kemudian diberi syarah penjelasan dari kitab-kitabnya Kiai Hasyim Asy'ari yang lain, disatukan menjadi satu kitab kompilasi ya, maka jadilah kitab ini yang berjudul Syarhul Allamah Muhammad Hasyim Asy'ari ala Risalah At-Tauhidiyah. Jadi kitab ini berisi 3 kitab ya. Yang pertama isinya adalah kitab Ar-Risalah At-Tauhidiyah. Yang kedua adalah Syarhul Allamah Muhammad Hasyim Asy'ari ala Risalah At-Tauhidiyah. Yang ketiga adalah Al-Aqidah As-Sunniyah fi Nadmir Risalah At-Tauhidiyah. Jadi ada 3 kitab, yang mana di Ramadan ini insya Allah kita akan kaji 2 kitab ini. Yang pertama Ar-Risalah At-Tauhidiyah, yang kedua adalah Syarhul Allamah Muhammad Hasyim Asy'ari. Nah, untuk yang Syarhul Allamah ya, yang kitab yang ketiga itu nanti kita teruskan pengajiannya di Ramadan tahun depan. Jadi yang lulus ya dapatnya separuh, yang melanjutkan ke sini ya sampai selesai. Yang masih kelas 1, kelas 2 ya, tahun depan kita akan mengaji kitab ini lagi. Jadi tidak usah beli kitab. Nah, tidak usah beli kitab, dibuat untuk 2 tahun. Ya, paham? Nah, kita buka halaman nomor 5. Ya. Oh ya, ini kitab yang berwarna soalnya. Beda. Apa? Bukan seperti kitab-kitab yang lain. Ini berwarna dan hardcover. Nah, buka halaman 5. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah kata pengantar dari pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng, beliau Romo Kiai Haji Abdul Hakim Mahfud, atau sekarang kalau diurutkan itu beliau adalah cicit dari pengarang kitab dan sebagai ketua PWNU Jawa Timur yang kemarin ngisi ketika haflah akhirus sana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdu tawi sekabehane puji. Alhamdu tawi sekabehane puji kulillahi kedue Gusti Allah. Iku lillahi kedue Gusti Allah al-wahidi kang esa. Ini artinya sama semua ya. Al-wahidi kang esa, al-ahadi tur esa, al-wahidi ya sama, tur esa. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu memang benar-benar zat yang esa, benar-benar zat yang hanya ada satu. Ya. Agama kita, agama Islam itu adalah agama yang rasional ya. Rasional. Ya, tidak mungkin ada pemimpin ya, dalam suatu tempat itu ada 2. Presiden Indonesia ya hanya ada satu, enggak ada presiden Indonesia itu 2 orang. Piye negarane. Nah, alam semesta ini juga yang mengatur hanya satu, Allah Subhanahu wa taala.
Terus wassalatu tawi tambahi rahmat takdim. Wassalatu tawi tambahi rahmat takdim. Wassalamu lan keselamatan. Lan keselamatan iku ala sayyidina ing atase pemimpin kita. Iku ala sayyidina ing atase pemimpin kita Muhammadin rupane Kanjeng Nabi Muhammad Al-Hadi yang menunjukkan Al-Hadi yang menunjukkan li ummatihi maring ummate Kanjeng Nabi li ummatihi maring ummate Kanjeng Nabi liman hajis sa'idi maring dalan kebejan atau bejo liman hajis sa'idi maring dalan kang bejo kang bejo dodolan. Jadi Nabi Muhammad itu adalah sosok yang telah memberi kita panduan agar kita menjadi orang yang bejo. Bejo itu bahasa Indonesia apa? Beruntung. Nek pengen beruntung ya harus mengikuti itu kan bejo ya apa? Total pentol akhirnya. Ya kalau kita pengen bejo, bahagia, beruntung ya harus mengikuti tindak lampai Kanjeng Nabi. Wa ala alihi lan ing atase keluargane Kanjeng Nabi. Wa ala alihi lan ing atase keluargane Kanjeng Nabi wa sahbihi lan sahabate Kanjeng Nabi. Al-arifina pira-pira kang ngerti. Pak Arifin iku artine pira-pira wong sing ngerti. Billahi maring Gusti Allah. Billahi maring Gusti Allah. Bi ilmi tauhid kelawan ilmu tauhid. Jadi kitab ini Ar-Risalah At-Tauhidiyah sesuai namanya yaitu menjelaskan tentang tauhid. Amma ba'du fahadi mongko utawi iki risalah. Fahadi mongko utawi iki risalah alati rupane risalah alati rupane risalah baina aidikum kang ana ing dalem ngarepe sira kabeh baina aidikum kang ana ing dalem ngarepe sira kabeh iku Ar-Risalah At-Tauhidiyah. Nah, namanya apa? Ar-Risalah At-Tauhidiyah. Iku ahadu muallafatil alamati salah sijine pira-pira karangane alamah. Alamah itu wong sing banget pintere, ngalime iku disebut apa? Al-alamah. Salah sijine pira-pira karangane wong kang banget alime. Al-mujahidi kang berjihad utawa kang dadi pahlawan. Nah, dulu itu Kiai Hasyim Asy'ari itu berjihad untuk melawan penjajah. Salah satu bentuk jihadnya beliau adalah dengan mendirikan pondok pesantren. Beliau mendidik anak bangsa agar tahu agama, mendidik orang Indonesia, orang Jawa agar pinter, dan nanti ketika sudah pinter dia bisa memakmurkan Indonesia raya, bukan ketika sudah pinter malah korupsi. Nah, itu kali pinter terus korupsi, iki keliru ngilmune gak manfaat. Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari rupane Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari radhiyallahu anhu wa an nabihi. Wa hiya utawi ar-risalah tauhidiyah. Wa ya utawi ar-risalah tauhidiyah iku ikhda musannafatihi
salah sijine pira-pira karangane Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari. Jadi risalah tauhidiyah itu salah satu dari beberapa karangannya Kiai Hasyim. Alatin tafa'a kang ngalap manfaat, alatin tafa'a kang ngalap manfaat biha kelawan musannafatihi, biha kelawan musannafatihi sapa ahlu Jawa, penduduk Jawa. Jadi wong-wong tuwa mbiyen iku ngaji kitab risalah tauhid. Iya, karena isinya tentang tauhid, dasar-dasar agama yang harus diketahui oleh setiap orang yang ngaku beragama Islam. Wa kana lan ono iku minta bi saking adate kebiasaane Kiai Hasyim Muhammad Hasyim Asy'ari. Iku minta bi saking kebiasaane Muhammad Hasyim Asy'ari, Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari, ta'lifur rasaili, utawi ngarang pira-pira risalah. Risalah itu adalah kitab yang kecil, tapi isinya itu mencakup beberapa hal yang lengkap. Kecil tapi lengkap. Itu jenenge risalah. Kayak risalah al-mu'amanah. Ya, walaupun tidak besar berjilid-jilid tapi isinya lumayan lengkap. Al-latifati kang cilik. Ojo cilik, kang ringkes ngono ae. Al-latifati kang ringkes. Sawaun iku padha uga. Kanat ana apa ar-rasail. Kanat ana apa ar-rasail. Iku bil lughah al-arabiyyah kelawan bahasa Arab. Awil jawiyati utawa bahasa Jawa. Jadi karangan-karangan dari Kiai Hasyim Asy'ari itu banyak yang berupa berbahasa Arab. Tapi juga ada beberapa yang berbahasa Jawa. Kenapa kok beliau menggunakan bahasa Jawa atau mengarang kitab risalah-risalah yang kecil, yang tipis ya. Litakuna supaya ana apa ar-rasail. Litakuna supaya ana apa rasail iku tadkiratan dadi pengeling. Iku tadkiratan dadi pengeling li awami ahlil biladi maring awame penduduk negara. Maring awame penduduk negara. Awam itu orang yang tidak berpendidikan agama yang cukup. Itu jenenge wong awam. Dia hanya tahu sholat yang untuk sholat fardu ya, hanya sebatas yang kelihatan saja. Itu disebut orang awam. Nah, kalian ini ya sudah mondok, ngaji beberapa kitab, tahu perincian dari agama Islam. Nah, ini sudah naik tarafnya dari awam menjadi apa? Pelajar agama Islam. Nah, walaupun belum setingkat orang yang alim, tapi kita semua ini setidaknya sudah berusaha untuk belajar agar menjadi orang yang alim. Wong sing ben ora gampang diapu. Tapi orang ngapusi wong yo. Watan bihan lan ngelingake alaihi mengatasi awami ahlil bilad liman maring wong
liman maring wong yasna'u kang agawe sapa man yasna'u kang agawe sapa man al umura ing pira-pira perkara al umura ing pira-pira perkara al mukhalifata kang bertentangan al mukhalifata kang bertentangan dengan syariat wal mungkarati lan pira-pira kemungkaran. Jadi Kiai Hasyim Asy'ari itu banyak kitabnya, banyak risalahnya, banyak tulisannya itu mengkritik. Mengkritik apa? Tradisi-tradisi di masyarakat yang bertentangan dengan syariat agama Islam. Tradisi-tradisi yang di dalamnya ada kemungkaran. Nah, itu beliau kritik, beliau ingatkan ya bahwasanya hal tersebut itu tidak baik. Wala yakunu lan ora ana apa gharadu dalika tujuane mengkono-mengkono taklifur rasail. Ya, taklifur rasail atas itu mengkono-mengkono taklifur rasail illan nasihata kejaba nasihat ilan nasihata kejaba nasihat lil muslimina ketuwe pira-pira wong Islam. Jadi tujuannya beliau mengarang kritik-kritik tersebut, menulis kritik-kritik tersebut hanyalah untuk menasihati umat Islam agar selalu berpegang teguh dengan ajaran agamanya. Wa hadir risalatu tawiqiku risalah wa hadir risalatu tawiqiku risalah al-badi'atu kang bagus, kang indah utawa kang bagus, al-badi'atu kang bagus ma'a shghiri hajmiha sertane cilike bentuke risalah ma'a shghiri hajmiha sertane cilike bentuke risalah iku mustamilatun mengandung alamu domi aqaidi rahti ahlil haqqi ing atase mayoritas akidahe golongan kebenaran ing atase mayoritas akidahe golongan kebenaran. Jadi kita golongan Ahlussunnah itu termasuk golongan yang benar. Terus golongan selain Ahlussunnah wal Jamaah bagaimana? Nah, mereka itu beberapa ada yang melenceng, beberapa ada yang sesat dan menyesatkan. Nah, tidak usah diikuti, kita mengikuti yang makem, yaitu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ala nahjil Imamil Asy'ari ing atase metodene Imam Asy'ari. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah itu akidahnya mengikuti akidahnya sapa? Metodene Imam Asy'ari. Nama lengkapnya siapa? Abu Hasan Al-Asy'ari. Nama lengkapnya. Nah, nek apal iku dicatet. Abu Hasan Al-Asy'ari. Wal Maturidi lan Imam Maturidi. Nah, nama lengkapnya arti Abu Mansur Al-Maturidi. Abu Mansur Al-Maturidi. Nah, dua tokoh ini Imam Asy'ari dan Imam Maturidi adalah ulama yang telah mengkodifikasi, membukukan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Dari masa ke masa baru beliau lah yang menjadikan ya konsep akidah itu menjadi sebuah konsep yang baku, sebuah konsep yang
lengkap ya, yang mencakup ajaran-ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Wa asluha utawi asale risalah, wa asluha utawi asale risalah al matbu'u kang den cetak, al matbu'u kang den cetak, al qadimu kang lama, cetakan lama maksudnya. Iku maktubun den tulis, iku maktubun ditulis bilungkota ini kelawan dua bahasa, dengan dua bahasa. Jadi kitab Risalah Tauhidiyah asale iku dicetak dengan dua bahasa. Arabiyatin rupane bahasa Arab, Arabiyatin rupane bahasa Arab, Wajawiyatin lan bahasa Jawa. Jadi ditulis dengan dua bahasa. Bahasa pertama bahasa Arab, yang kedua Jawa. Kenapa beliau menulis dengan menggunakan bahasa Jawa? Karena masyarakatnya mayoritas menggunakan bahasa Jawa. Iso nih bahasa Jawa, mangane ngarangi nggawa bahasa Jawa. Nah, beliau tinggalin ning Sunda, yang menggunakan bahasa Sunda. Nah, ini Jepang ya bahasa Jepang. Allati kanat kang ono apa Jawiyah, allati kanat kang ono apa Jawiyah. Iku lugata qaumi bahasa qaume Kyai Hasyim. Lugata qaumi ku bahasa qaume Kyai Hasyim. Jadi bahasa penduduknya itu, kaumnya itu adalah bahasa Jawa. Nah, kenapa? Litasiri krono gampangake, litasiri krono gampangake, watafhimilan memudahkan lan memahamkan, watafhimilan memahamkan, lahu maring qaumihi, lahu maring qaumihi. Jadi bahasa Arab dan bahasa Jawa itu digunakan agar memudahkan dan bisa memahamkan mereka yang tidak terbiasa menggunakan bahasa Arab, ora iso bahasa Arab, makanya nggawa bahasa Jawa. Waqad qala lan teman-teman ngendika, waqad qala lan teman-teman ngendika sapa Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari, Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari fi risalati ing dalam risalahe Hadratus Syekh. Jadi beliau itu punya risalah lain selain risalah Tauhidiyah, al-musammati kang den arani, yang diberi nama bi risalati ahli sunnati, kelawan nama risalah ahli sunnah wal jamaah. Jadi beliau punya kitab namanya Risalah Ahlussunnah wal Jamaah. Beliau berkata dalam kitab tersebut, qad kana teman-teman ono, qad kana teman-teman ono, sapa muslimul aqtori, piro-piro wong islame pulau, piro-piro pulau. Muslimul aqtori, piro-piro wong islame pulau, al jawiyati kang bangsa Jawa, al jawiyati kang bangsa Jawa. Jadi dulu itu Indonesia itu diistilahkan sebagai daerah Jawa. Nah, maksudnya gimana? Orang Arab dulu zaman biyen ya, sebelum Indonesia dijajah, itu menyebut kepulauan yang ada di Nusantara.
entah itu Pulau Jawa, entah itu Pulau Sumatera, Kalimantan dan lain sebagainya itu sebagai daerah Jawa. Jadi Jawa itu zaman dulu itu mencakup sampai Malaysia, sampai Thailand. Maksudnya bukan Jawa, suku Jawa ya, tapi hanya istilah. Jadi ketika ada orang datang haji, dia itu berasal dari Asia Tenggara, dari kepulauan kita Nusantara itu, mereka itu orang Arab menyebut kita sebagai penduduk Jawa. Walaupun dia asalnya dari Sumatera atau dari Kalimantan. Jadi hanya istilah lama. Fil azmani ing dalam pira-pira zaman, asalifati kang lama, kang yang lama, al khaliyati kang sepi, zaman biyen banget zaman baula wong saiki ngarane iku muttafiqil arai, sepakat pira-pira pendapate, muttahidil makhodi, ya podo pengambilan manhajnya, pengambilan akidai, wal masyrobi lan metodene, ya, wal masyrobi lan metodene. Jadi zaman biyen wong Islam yang ada di Jawa itu pandangan keagamaannya, pandangan madhabnya, pandangan alirannya itu sama. Tidak ada perselisihan. Beda dengan sekarang. Sekarang aja mulai awal puasa ada sudah rame. Ada yang NU, ada yang Muhammad, ya, ada yang Persis, ada yang FPI, ada yang Wahabi, ada yang LDI. Apa LDI? Ono sing NW, Nahdlatul Wathon dan lain sebagainya. Wes macam-macam saiki. Zaman dulu itu satu madhab, satu metode, satu manhaj berpikir. Nah, sekarang itu macam-macam. Nah, kapan itu terjadi perselisihan ya? Kapan terjadi munculnya perbedaan pandangan, munculnya berbagai kelompok? Summa innahu nulis sak temene kelakuan. Iku hadatsa terjadi. Bahasa Jawa nek anyar teko. Fi ami salasin wa salafina wa alfin. Sawasalasimiati wa alfin. Ing dalam tahun 1333 Hijriah atau kira-kira 1920-an. Ya, 1920-an Apa ahzabun pira-pira kelompok? Mutanawiatun kang macem-macem. Wa araun lan pira-pira pendapat mutadafiatun yang saling bertentangan. Wa aqwalun lan pira-pira pendapat
mutadharibatun yang bertentangan, warijalunan piro-piro tokoh ya, mutajadibatun yang berselisih, mutajadibatun yang berselisih. Jadi pada tahun 1920-an muncullah kelompok-kelompok yang bermacam-macam, pendapat yang berbeda-beda, tokoh masyarakat yang memiliki pandangan yang berbeda. Antara satu tokoh ini dengan tokoh yang lain berbeda pandangan, pendapat juga berbeda. Itu terjadi kira-kira di awal tahun 1920-an. Salah satunya munculnya apa? Muhammadiyah, munculnya Syarikat Islam, munculnya organisasi-organisasi yang lain seperti Al-Irsyad, dan lain-lain sebagainya. Kalau tepatnya ya, saya coba lihat tahun 1333 itu tepatnya itu tahun berapa Masehi? Sebentar. Jadi tahun 1333 itu tepatnya adalah tahun 1915 ya, berapa? 1915 Masehi. Ya, kira-kira tahun segitu itu muncul beberapa kelompok yang berbeda pendapat. Faminhum mongko iku setengah saking azab. Faminhum mongko iku setengah saking azab. Manutawi kelompok atau orang tamasaka kang berpegangan sapa man, tamasaka berpegangan sapa man bi aqaidi ahli sunnati wal jamaah kelawan akidah ahli sunnah wal jamaah. Ada kelompok yang berpegangan dengan ajaran ahli sunnah wal jamaah. Wa minhum lan iku setengah saking ahzab utawa kelompok firqatun utawi golongan, firqatun utawi golongan datul mafahimi kang duweni pira-pira pemahaman, al munharifati kang melenceng, al munharifati kang melenceng, awal mudillati lan menyesatkan, wal mudillati lan menyesatkan. Sebagian ada kelompok yang memiliki pemahaman yang melenceng dan pemahaman yang menyesatkan. Itu terjadi di tahun 1915 atau kira-kira tahun 1333 Hijriah. Wakanat lan ono apa tilkal arau mengkono pendapat atau pandangan, tilkal arau mengkono pandangan, al-fasidatu kang rusak, al-fasidatu kang rusak, wal mafahimu lan pira-pira pemahaman, wal mafahimu lan pira-pira pemahaman, al munharifatu kang melenceng, al munharifatu kang melenceng iku mardudatan ditolak, iku mardudatan ditolak firati kelawan penolakan, firati kelawan penolakan, as-shorihi kang jelas, as-shorihi kang jelas, al-bayini kang nyoto, al-bayini kang nyoto. Jadi pemahaman-pemahaman atau pandangan-pandangan yang sesat dan menyesatkan itu harus
ditolak dengan penolakan yang jelas, birati as-sharih al-bayyin. Ya. Jadi pandangan yang sesat dan menyesatkan, yang tidak sesuai dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu harus kita tolak. Karena pandangan tersebut itu bisa membahayakan akidah kita. Yuk rame. Terus wayahtaju aidon. Wayahtajulan butuh. Wayahtajulan butuh aidon hale malih apa ad-difa membela apa ad-difa membela anil aqaidi saking pira-pira akidah, anil aqaidi saking pira-pira akidah as-shahihati kang bener, as-shahihati kang bener. Jadi butuh juga untuk membela akidah kita. Akidah kita, akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu harus kita bela, harus kita pegangi erat. Karena apa? Karena itulah akidah yang benar. Wadhalika utawi mengkono-mengkono difa, wadhalika utawi mengkono-mengkono difa, membela itu iku bita'li fir rasaili kelawan ngarang pira-pira risalah, kelawan ngarang pira-pira risalah an-nafisati kang bagus, an-nafisati kang bagus. Awil kutubi utawa pira-pira kitab, awil kutubi utawa pira-pira kitab ala minhajin ing atase pandangan, ala minhajin ing atase pandangan sahihin kang sahih, sahihin kang sahih. Jadi harus memiliki pandangan yang benar. Jadi membela akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu bukan kok hanya demo tidak, tapi dengan apa? Mengarang tulisan, mengarang buku yang mana isinya itu menjelaskan akidah yang benar. Itu juga salah satu pembelaan kita, ya, menjaga akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Bainau mongko sak temene krana sak temene kelakuan, bainau mongko sak temene krana sak temene kelakuan kana ono apa sebab ta'lifi hadhi risalati, sebab ngarang iki risalah an-nafi sati kang indah kang bagus, ikut difa'an membela, ikut difa'an membela an akidati ahli sunnati wal jamaah, saking akidah ahlu sunnah wal jamaah. Jadi Kiai Hasyim Asy'ari mengarang kitab Risalah Tauhidiyah itu tak lain dan tak bukan karena membela ajaran ahlu sunnah wal jamaah. Dengan mengarang buku, dengan mengarang kitab, kemudian dibaca oleh banyak orang, ya, kemudian difahami mereka, akhirnya akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu tersebar di berbagai daerah, tersebar di masyarakat. Kama kana kaya oleh ono, kama kana kaya oleh ono apa dakbu adate Kiai Hasyim, apa dakbu kebiasaane utawa adate Kiai Hasyim fi sababi musannafati ing dalem sebabe pira-pira karangane Kiai Hasyim, ing dalam sebabe karangane pira-pira Kiai Hasyim al-qayyimati kang
berharga, al-qayyimati kang berharga. Jadi beliau mengarang kitab itu karena ada respon dari suatu hal. Jadi Kiai Hasyim Asy'ari itu ketika beliau mengarang kitab atau mengarang risalah itu karena ada respon, ada sesuatu yang menjanggal di dalam hatinya, di masyarakat ada peristiwa ini, beliau mengarang risalah ini. Ada ajaran-ajaran yang nyeleneh yang menyebar, kemudian agar masyarakat itu paham, ya, maka beliau mengarang risalah ini, kitab ini, dan itu sebagai ya. Terus wa mabahitsu hadir risalati utawi pira-pira pembahasan iki risalah kuliah ya sekabehane mabahitsu hadir risalah iku min ahammi ma saking luwe penting-pentinge perkara yastagilu kang menyibukkan, yastagilu kang menyibukkan bihi kelawan ma sapa al akilu wong kang duweni akal, sapa al akilu wong kang duweni akal, allabibu kang cerdas, allabibu kang cerdas. Ayas'a ing yen to berusaha, ayas'a ing yen to berusaha sapa akil fil husuli ing dalam mendapatkan, fil husuli ing dalam mendapatkan alas sa'adati al abadiyati ing atase kebahagiaan, sa'adah kebahagiaan al abadiyati yang kekal kang langgeng, al abadiyati kang langgeng utawa kekal. Jadi isi dari kitab risalah at-tauhidiyah ini adalah salah satu hal yang harus dipelajari oleh orang yang berakal, oleh orang yang cerdas, terutama orang-orang yang ngaku dia sebagai Nahdlatul Ulama. Karena apa? Dengan kita mengaji kitab risalah tauhidiyah itu kita akan mendapatkan kebahagiaan yang abadi besok kelak di akhirat. Wa yas'alan yen to berusaha, wa yas'alan yen to berusaha sapa akil fil bu'di ing dalam menjauh, fil bu'di ing dalam menjauh anis syaqawati saking celaka, anis syaqawati saking celaka al abadiyati kang langgeng, al abadiyati kang langgeng atau kekal. Jadi dengan kita mengaji, tahu akidah yang benar, tauhid kita benar, maka kita terjauhkan diri kita dari celaka yang abadi, yaitu apa? Masuk dalam neraka. Wa in min ahamima fil khusul wa in qadhi nafsihi lan nyelametaken awake akil, lan nyelametaken awake akil minal khuludi saking langgeng, minal khuludi saking langgeng finari ing dalem neraka. Sapa sing pengin langgeng, pengin abadi di dalam neraka? Tidak ada yang mau. Sapa sing gelem masuk neraka? Jaris kebal. Memangnya apa neraka itu kebal-kebalan? Jadi jangan sampai kita itu punya keinginan atau cita-cita masuk neraka. Naudzubillah min. Walaisa lan ora ono, walaisa lan ora ono apa dzalika mengkono yo ayas fil khusul
Walaisa lan ora ana apa dalika mengkono-mengkono yas'afil husul illa bi itqani aqaidil islami kejaba kelawan memantapkan akidah Islam, kelawan memantapkan akidah Islam alama ing atase perkara kororo kang menetapkan hu ing ma apa ilmu tauhid ala nahji ahlussunnati wal jamaah ing atase madhab utawa manhaj ahlussunnah wal jamaah. Manhaj itu cara berpikir. Jadi nek pengen kita selamat dari api neraka dan kita mendapatkan kebahagiaan yang abadi besok di surga, maka caranya tidak lain dan tidak bukan dengan memantapkan pemahaman kita dengan akidah ahlussunnah wal jamaah, ilmu tauhid kita supaya benar sesuai dengan ajaran Islam. Fa ahammul ulumi monggo utawi luwe penting-pentinge pira-pira ilmu. Fa ahammul ulumi utawi luwe penting-pentinge ilmu alati yang bagi kang sayukjo lil akili kedue wong kang berakal apa ayas tanggila yen to sibuk menyibukkan sapa akil biya kelawan ulum huwa utawi ahamul ulum iku ilmu tauhid jadi ilmu yang paling utama yang harus kita pelajari dengan dalam, dengan sungguh-sungguh, itu adalah ilmu tauhid. Makanya orang tua kalian ketika masih kecil mengenalkan bahwasanya ada Allah. Piye wong cilik biasanya piye cah cilik? Allah. Ada Tuhan yang bernama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu itu diciptakan Gusti Allah, Gusti Allah ya wong desa-desa ngomongnya apa? Gusti Allah. Ya wong Kristen ngomongnya gimana? Allah. Terus kama qala kaya oleh ngendika sapa hadratus syekh Muhammad Hasyim Asy'ari fi adabil alimi wal muta'allimi, seperti halnya yang disampaikan oleh hadratus syekh Hasyim Asy'ari dia dalam kitab fi adabil alim wal muta'allim. Wa min adabil muta'allimi lan iku setengah saking tata kramane pelajar kalian semua fi durusi ing dalam pira-pira pelajarane muta'allim, fi durusi ing dalam pelajarane muta'allim ayabda'a utawi yen to memulai sapa muta'allim bi fardhi ainihi kelawan fardu aine ilmu, bi fardhi ainihi kelawan fardu aine ilmu atau durus fayasulu mongko menghasilkan atau mendapatkan sapa muta'allim awalan ing dalam kawitane
awalan ing dalam kawitane arba'ata ulumin ing papat pira-pira ilmu. Minha iku setengah saking arba'atu ulum ilmu dati utawi ilmu dat al-aliyati kang luhur, al-aliyati kang luhur, wa ilmu sifati lan ilmu sifat allatani kang ana karone, allatani kang ana karone iku kanata ana apa allatani, kanata ana apa allatani iku min mabahisi ilmi tauhid, saking pira-pira pembahasanne ilmu tauhid. Jadi adabnya seorang pelajar dalam memulai belajarnya itu dia memulai dengan mengaji ilmu tauhid, yang mana di dalamnya menjelaskan tentang ilmu tentang zat aliyah, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan sifat-sifat yang ada di dalam Sang Pencipta. Ada sifat wajib, ada sifat mustahil. Nah, maka dari itu yang harus kita kuasai pertama kali. Makanya Ramadan ini kita ngaji kitab ini, Risalah Tauhidiyah, agar kita iman kita tambah yakin, tambah mantap, dan menjadi orang yang berakidah Ahlussunnah wal Jamaah. Wallahu a'lam bishawab.